Assalamualaikum. Halo. Nama saya Ahmad Fauji. Biasa dipanggil Ahmad, bisa juga Fauji. Gimana lingkungannya sih? Kalau lingkungan rumah kebanyakan itu Fauji atau Puji atau yang lainnya. Tapi kalau lingkungan teman sekolah dan yang lainnya lebih banyak, kalau sekarang itu lebih ke arah ke Ahmad. Kalau untuk keseharian saya nggak sibuk ngapa-ngapain, cuman sibuk rebahan aja dan ya menyibukkan diri dengan tiduran. Nah, kalau hobi saya lebih ke arah olahraga sih, olahraganya bebas. Yang pasti lebih ke arah olahraga fisik ya, bukan olahraga tangan. Maksudnya misalkan main game atau apapun gitu. Tapi saya lebih ke arah olahraga fisik, tapi saya lebih suka main futsal sama badminton, walaupun saya nggak bisa keduanya, tapi suka aja. Kalau udah itu aja, apalagi? Pertanyaannya Ini saya boleh sambil sila? langsung ya. Apa saja sih rukun Islam? Apa saja rukun Islam? Ya. Islam. Oh enggak. Rukun Islam itu ada 5 bukan? Iya ya, ada 5 ya. Ya. Pertama kan kalau nggak salah itu kan ada syahadat, terus kan sholat, zakat, terus dari zakat itu kan ada puasa atau puasa dulu atau zakat dulu, terus yang terakhir itu haji, tapi katanya bagi yang mampu, tapi kayaknya semuanya juga bagi yang mampu deh. Kalau nggak mampu berarti kan berarti ya puasa juga kan bagi yang mampu, zakat juga kalau nggak mampu gimana, masa ngutang. Astagfirullah juga nggak datang, itu mah asumsi pribadi. Ada berapakah rukun iman? Rukun iman teh kalau nggak salah ada 6 deh. Karena pertama itu kan ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir itu iman kepada qada dan qadar. Ingat saya itu. Pasti belum berubah kan dari dulu? Subhanallah ya Rasulullah. Ada berapa nabi dan rasul yang wajib diketahui? Wah, kalau itu mah saya sebenarnya kalau totalnya mah tahu, cuman kalau disebutin satu-satu kayaknya masih bingung deh. Kalau nabi kan yang wajib yang harus kita ketahui bagi orang Muslim, wajib lagi saya tapi nggak hafal. Kalau yang wajib itu ada kan ada 25. Kalau rasul kan ada 4. Kalau nabi itu mungkin saya sebutin aja yang saya tahu. Ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ayub, Yakub, Ishak, terus Yahya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Zulkifli, Zulkarnain. Terus itu sih yang saya tahu mah, yang lainnya nggak tahu. Kalau Rasul mah kalau Rasul kan ada Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, sama lagi satu lagi itu Nabi Ibrahim bukan sih? Iya, Ibrahim. Kalau Rasul itu kalau kita menyamakan ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada Taurat dan Al-Quran. Oke, next. Enggak. Ada berapa malaikat Allah? Banyak malaikat Allah mah. Yang wajibnya aja. Oh, yang wajibnya aja. Kalau yang wajib diketahui itu ada 10. Yang pertama itu ada Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rokid, Atid, Malik, sama Ridwan. Oh ya, ya itu deh kayaknya. Iya. Yang tambah lagi. Bulan spesial dalam Islam. Ini bulan spesial di Hijriah apa di Masehi? Di Hijriah. Oh, Hijriah. Kalau di Hijriah ini masa pengetahuan aku ya sedikit ya. Ya. Kayaknya ini deh bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Karena kan banyak apa sih ya namanya, itu bukan tragedi sih, lebih ke banyak kejadian-kejadian di bulan Ramadan itu. Bahkan di bulan Ramadan itu kan yang gimana, yang pertama itu kan amalan setiap manusia itu kan dilipatkan lebih berpuluh-puluh kali lipat kan amalannya gitu. Yang pertama itu, yang kedua juga karena dalam bulan Ramadan itu ada malam yang di malam-malam lainnya itu nggak ada gitu, yaitu ada malam Lailatul Qadar. Dan kalau nggak salah juga nih ya, banyak juga peperangan-peperangan
di masa Rasulullah gitu ya, yang terjadi itu di bulan Ramadan. Makanya kenapa bulan Ramadan sih menurut saya yang jadi bulan paling istimewa lah gitu dari bulan-bulan yang lainnya gitu. Walaupun bulan-bulan yang lainnya juga istimewa, tapi di dalam istimewa kan ada istimewa lagi gitu. Jadi yang paling istimewa kayaknya bulan Ramadan deh menurut saya. Kisah peristiwa Isra Miraj. Panjang nih. Iya. Saya ingat nggak ya? Tapi kalau Isra Miraj kalau nggak salah mah, atau saya ini gitu, peristiwa Isra Miraj kan nggak mungkin, kan ada sebab dan akibat ya. Kalau Isra Miraj itu sebenarnya akibat gitu, akibat dari kegelisahan Rasulullah kalau nggak salah, karena pada saat itu kejadiannya kalau nggak salah ya, Rasulullah itu ditinggal pamannya yang melindungi dia gitu ya. Walaupun mungkin pamannya itu enggan untuk masuk Islam itu sendiri, tapi beliau itu melindungi Rasulullah dari para orang-orang kafir gitu, atau orang-orang ya orang-orang penduduk Mekah lah gitu. Nah terus yang kedua itu beliau juga setelah ditinggalkan, pertama ditinggal istrinya atau pokoknya terus ditinggalkan juga oleh istrinya yang selalu mendukung beliau dalam melakukan dakwah gitu ya selama hidupnya gitu. Nah pada akhirnya disitulah Rasulullah itu merasa gelisah gitu, bingung mau ngapain. Akhirnya apa sih ya, lebih ke arah ada hiburan lah mungkin dari Allah gitu ya, sehingga di Isra dan Miraj kan Isra dan Miraj kan perjalanan dari bumi ke langit ya, dari mungkin dari Mekah ke Masjidil Aqsa ya kan, atau gimana sih? Oh iya. Dari ke Masjidil Aqsa, terus dari Masjidil Aqsa baru ke langit ketujuh, kan nggak langsung ke langit ketujuh nggak salah, dari kesana dulu gitu ya. Kan sempat sholat juga kan Rasulullah di Masjidil Aqsa. Setelah itu barulah ke bertemu dengan Allah. Dan setelah pas itu kan pulangnya kan bawa kado paling spesial kan yang sampai sekarang mungkin masih ada, yaitu kan sholat 5 waktu. Itu sih yang saya tahu tentang Isra Miraj sedikitnya gitu. Ada gak sih marah yang diperbolehkan dalam Islam? Ada nggak marah yang diperbolehkan? Kayaknya ada deh, karena marah juga kan anugerah dari Tuhan. Nggak kata. Kayaknya boleh deh marah ketika orang yang kita cintai itu dihina. Tapi marahnya dalam kondisi misi yang ini ya, bukan marah ke orangnya sih kalau menurut saya ya. Marah ketika mungkin identitas Islam kita dihina, contohnya ketika Rasul kita atau Nabi Muhammad itu dihina, atau Tuhan kita dihina, atau Al-Quran itu misalkan dilecehkan dan segala macamnya, itu kita kan patut marah. Cuman kan mungkin kalau dari saya mah yang kita marahkan itu bukan, yang kita marahi itu kan atau bencinya itu bukan orangnya ya, karena orangnya makan tetap dia itu kan ciptaan Allah juga. Dan yang harus dimarahi itu tindakan dia, sikap dia, dan tingkah laku dia gitu ketika melakukan kezaliman gitu. Itu sih. Dan ketika melihat kemungkaran kita harus marah, karena kalau kita, menurut saya kalau kita melihat kemungkaran atau kezaliman atau perbuatan buruk gitu di depan kita nggak ada marah, berarti ada yang harus dipertanyakan dalam diri kita gitu. Kenapa sampai nggak bisa marah? Bukan marah ya, kenapa sampai kita malahan biasa saja gitu melihat kemungkaran dan kemaksiatan dan kezaliman di depan kita. Seharusnya sih marah. Itu sih yang malah kalau yang diperbolehkan marah kalau masalah itu, menurut pendapat saya. Oke, apakah dosa orang yang murtad diampuni? Kayaknya enggak deh, kan yang namanya murtad kan berarti keluar dari Islam. Berarti nggak masuk lagi kan, kayaknya sepengetahuan saya kayaknya enggak deh. Karena ya walaupun kata Rasulullah kan orang yang di dalamnya itu ada, walaupun hanya ada sedikit gitu ya iman di dalam hatinya, itu kan masih surga gitu ya. Tapi kan ini mah kan udah murtad, berarti kan enggak, jangankan sedikit, setitik juga kayaknya nggak ada deh, kayaknya nggak. Kalau yang murtad, karena kan murtad makan dia ya, mengundurkan diri dari agama Islam kan. Mengundurkan diri. Surat apa yang diturunkan pertama kali? Surat pertama kali itu kalau nggak salah itu Al-Alaq deh, dari 1 sampai gitu kan? Bukan, apa sih ya? Bener kan Al-Alaq kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Alaq Iqra wa rabbuka ladzi alamul insan. Iya. Itulah Al-Alaq kayaknya 1 sampai 5.
Dan surat keduanya kalau nggak salah kan Wahyu keduanya kan bukan ini ya gitulah. Yang mau berselimut kalau nggak salah. Apa hukumnya membaca surat Al-Baqarah ayat terakhir sebelum tidur? Kayaknya boleh deh. Gak mungkin gak dibolehkan. Cuman saya pernah denger sih katanya ketika kita sebelum tidur gitu ya, dari hadis gitu ya, kalau kita membaca surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari gitu ya sebelum tidur, bukan kemungkinan akan diberikan kecukupan dalam hidupnya. Itu sih yang pernah saya dengar mah. Pasti boleh sih, nggak mungkin dilarang. Malah kan baik juga kan itu kalau Siapakah orang yang pertama kali merayakan Maulid? Nggak tahu saya. Yang pertama kali mah nggak tahu siapa yang merayain pertama Maulid Nabi. Ya, lanjut. Kenapa semua yang ada di laut dihalalkan? Wah, nggak tahu tuh kayaknya gimana. Tapi kan gimana kalau nggak tahu kata? Tapi emang boleh gitu makan ini apa hewan yang bertaring? Kan ada yang bertaring di dalam lautan. Nggak tahu gak kalau itu belum tahu. Ada yang tahu tulis komentar. Iya. Apakah memakai cincin itu sunnah? Kayaknya kalau untuk laki-laki memakai perhiasan itu diharamkan deh, kecuali yang beremas ya. Tapi kalau yang mungkin bukan emas kayaknya nggak tahu juga kata. Kalau itu dipanjang apa gini kan? Sebutkan berapa rukun iman dan sebutkan satu-satu. Tematos. Atos itu matos. Itu nanya deui. Ketika imam membaca surat pendek, apa yang harus dilakukan makmum? Diam, menyimak, atau membaca Al-Fatihah? Membaca Al-Fatihah sih pastinya. Ketika apa sih ya, imam sedang membaca surat pendek, karena kan termasuk rukun sholat kan membaca Al-Fatihah teh. Bolehkah muslim mengucapkan salam ke agama lain? Kayaknya nggak boleh deh mengucapin salam ke apa sih ya, agama lain atau orang selain Islam gitu. Karena kan kalau mungkin sepengetahuan saya ya, pengetahuan saya yang boleh kita kan kalau salam kan doa isinya kan. Nah, yang boleh kita lakukan itu ketika mendoakan ke orang selain Islam itu cuma satu doanya. Cuman saya lupa tuh doanya apa. Tapi yang pasti bukan salam. Jadi kita nggak boleh menjawab salam. Kalau menjawab salam kan wajib ya. Jadi jawab aja salam kayaknya. Tapi kalau untuk mengucapkan salam ke mereka kayaknya nggak boleh. Nabi siapakah yang mendapatkan mukjizat paling berat? Semua nabi kayaknya paling berat ya mukjizatnya deh. Nah, gimana mukjizat paling berat? Bukan paling berat mungkin. Apa ya? Mukjizat paling berat lah. Mukjizat paling berat. Mukjizat makanya bukan berat ya. Mukjizat makan anugerah dari Tuhan Allah. Itu makan kalau kita makan anugerah. Emang anugerah ada yang berat gitu? Ya tuh. Mukjizat kan gitu. Mukjizat Nabi Isa kan bisa berbicara dari kecil kan, satu Ya. itu. Yang kedua kan bisa menyembuhkan orang meninggal, menyembuhkan orang yang sakit dan menghidupkan orang yang meninggal kan. Salah ya pertanyaannya ya, mukjizat paling berat. Apa? Siapa? Kapan Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Kalau nggak salah tuh 12 Rabiul Awal bukan sih? Atau 12 Rajab. Itulah yang pasti kan, yang tahunnya mah tahun gajah. Kalau tahun Hijriahnya kalau nggak salah 12 Rajab atau 12 Rabiul Awal. Udah. Oke, makasih Kang atas jawabannya. Ya. Turnuhun. Terima kasih udah ngundang saya. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Dadah, selamat bertemu kembali.